saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini, di dalam rangkaian pendalaman Dhamma, satu keberkahan bagi kita, bisa menggunakan sebagian waktu yang dimiliki untuk kembali belajar Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Mahacatarika Sutta itu berbicara tentang ada pandangan salah, ada 10 macam pandangan salah, ada 10 macam juga pandangan benar, dan juga ada 10 macam juga pandangan benar yang mengarah kepada Nibbana, yang disebut sebagai Lokuttara Samaditi. Dan di dalam kesempatan kemarin, penekanannya adalah pada karma dan punarbawa. Karma dan punarbawa ini mengingatkan tentang kehidupan sekarang, ati loko, kehidupan sekarang dipengaruhi oleh masa lalu. Dan juga para loko, kehidupan yang akan datang dipengaruhi oleh masa sekarang. Dan ini adalah bagian dari pandangan benar. Dan ini bagian yang paling dasar, khususnya kita umat Buddha. Kita paham bahwasanya kita ada di masa sekarang karena masih ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di masa lampau. Apa yang kita lakukan di masa lampau yang kita ulang-ulang, ini akan menjadi carita. Carita itu adalah karakteristik yang terbawa saat ini. Apa yang kita tampilkan saat ini, sebagian adalah pengaruh dari masa lalu kita. Sebagai bagian dari pelengkap pertemuan kemarin, malam hari ini, kita akan membahas satu topik Dhamma, diambil dari Dhammapada 152. Berkenaan dengan apa? Berkenaan sebagai pengingat bahwasanya masa lalu kita mempengaruhi kita di masa sekarang. Apa harapannya? Supaya kita di masa sekarang ini bisa mengoptimalkan kesempatan yang masih kita miliki. Untuk apa? Untuk di masa yang akan datang. Memang ajaran Sang Buddha itu adalah membebaskan kita dari kilesa. Syukur-syukur dalam hidup ini, sekarang, kilesa kita bisa lenyap. Kalau sekarang kilesanya sudah lenyap, maka tidak akan ada kelahiran demi kelahiran. Welas asih dari Guru Agung Sang Buddha, sebetulnya adalah supaya kita tidak menderita. Maka beliau memberikan Dhamma dengan harapan supaya kita tidak menderita. Agar kita tidak menderita, maka kita berjuang untuk mengikis kilesa. Kilesa ini bisa kita lenyapkan dimulai dari kita mesti memiliki pandangan benar. Mendengarkan Dhamma adalah bagian dari upaya untuk memunculkan pandangan benar. Jadi kalau ibu bapak, mengapa perlu mendengarkan Dhamma? Supaya ibu bapak memiliki pandangan yang benar. Kalau ibu bapak memiliki pandangan yang benar, maka ibu bapak akan terarah. Pikirannya jadi benar, ucapannya jadi benar, perbuatannya jadi benar, penghidupannya jadi benar, usahanya jadi benar, perhatiannya jadi benar, dan konsentrasinya jadi benar.
Kenapa jalan mulia Bruso 8 ini perlu diingat? Karena inilah jalan yang membawa pada akhir penderitaan. Jalan yang membawa pada akhir penderitaan, tidak ada jalan lain selain jalan mulia berunsur 8. Dan di dalam jalan mulia berunsur 8 itulah dimulai dari pandangan benar. Untuk dapat memiliki pandangan benar, disitulah kita perlu belajar dhamma. Yang dimulai dari mau duduk mendekat. Sebutannya adalah orang yang duduk dekat, sebutannya upasaka. Ya. Kenapa duduknya supaya dekat? Kalau dekat, dengernya jadi jelas. Makanya seseorang yang menjadi upasaka upasika, dia tidak ragu-ragu lagi pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa sebabnya? Karena dia sudah banyak mendengar apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang upasaka upasika, masih ragu-ragu, berarti duduknya kurang dekat. Jadi duduknya kurang dekat. Kalau kita duduk dekat, berarti perhatian bisa sepenuhnya. Distraksi-distraksi yang menjadi penghambat-penghambat itu bisa berkurang jika dibandingkan kita duduk lebih jauh. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam syair Dhammapada 152, ini sebetulnya adalah memberi satu pengingatan tentang kehidupan masa lalu. Kehidupan masa lalu. Di zaman Sang Buddha masih hidup, ketika beliau tinggal di Wihara Jetawana, di sana ada salah satu murid Sang Buddha yang bernama Bante Kaludayi. Bante Kaludayi. Bante Kaludayi ini kurang cerdas. Jadi Bante Kaludayi ini punya kebiasaan yang menggambarkan tentang ketidakcerdasan. Dan itu menjadi bahan perbincangan para biku yang ada di Wihara Jetawana. Jadi kalau ada kesempatan, kita gosip sedikit, akan menceritakan kisah dari murid Sang Buddha. Nah, kalau ada kesempatan, misalnya ada orang kedukaan, biku Bante Kaludayi ini diundang. Kalau ada acara kedukaan, diundang untuk datang hadir, memberikan dhamma di sana, beliau itu sebetulnya sudah persiapan. Yang seperti kita ketahui, topik yang cocok untuk acara kedukaan salah satunya adalah Tiro Kuda Sutta. Tiro Kuda Sutta itu adalah khotbah di luar dinding. Yang salah satunya adalah Adasime Akasime, Nyati Mita Sakacame, mengenang dia dulu pernah memberi kepadaku, ia telah melakukan hal ini untukku, ia adalah sahabatku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, dan lainnya tidak perlu dilakukan. Karena ketangisan dan kesedihan itu tidak ada berguna bagi yang telah meninggal. Itu ceritanya begitu. Jadi sebelum berangkat menuju acara, sudah belajar. Sudah belajar. Sampai di tempat acara, khotbahnya malah bukan Tiro Kuda Sutta, tetapi berbicara tentang agatowe pasananang, ya, pemberian yang dihaturkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha akan memberi pahala yang besar. Jadi artinya ibu bapak, mestinya berbicara tentang penyadaran, malah berbicara tentang manfaat dari kedermawanan. Jadi seringkali salah tempat. Jadi kalau diundang, bukan sekali, ya, setiap kali diundang kedukaan,
baca tentang khotbah-khotbah, malah Ratana Sutta yang dibabarkan. Ya, Ratana Sutta yang ibu bapak baca itu. Yanida Bhutani Samagatani. Padahal sebelum berangkat itu sudah membaca Anicca Wata Sangkara. Ya, segala bentukan tidak kekal adanya. Tetapi sampai di tempat acara, ini selalu lupa. Kenapa bisa demikian? Ya, ini pengaruh dari masa lalunya. Demikian pula saat ada acara manggala, keberkahan. Ya, dia sudah ngapalin Jayanto. Pemberkahan kan Jayanto. Ya mungkin ada manggala, mungkin ada umat syukuran, menempati rumah baru. Saat pembabaran dhamma malah Anicca Wata Sangkara. Jadi seringkali jadinya tumpang tindih. Mestinya acara bahagia, malah yang diungkapkan adalah kesedihan. Ya mungkin di acara pemberkahan perkawinan, mestinya kan blessing. So atalado, ya semoga Anda sehat, tapi jiwitang aniatang maranang niatang, hidup tidak pasti, tapi kematian yang pasti. Jadi seringkali mengalami kesalahan demikian. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ini mengingatkan kepada kita, andai saja mungkin ibu bapak nih sekarang nih ke pasar, niatnya beli 5 item, sampai pasar yang dibeli beda itemnya. Ini sebagai apa? Gambaran tentang masa lalu. Bante Kaludayi ini ibu bapak menjadi atakata syair Dhammapada 152. Kenapa bisa demikian? Sang Buddha, guru agung kita ini, memiliki kemampuan batin yang disebut sebagai Pube Niwasanu Satinyana. Beliau mampu mengingat. Khususnya yang berkaitan dengan beliau. Bante Kaludayi yang sekarang ini sebetulnya di kehidupan masa lampaunya ya sudah dekat dengan Sang Buddha. Maka Sang Buddha tahu, ya, seperti kalau ibu bapak punya teman, temennya itu agak-agak bandel, kemudian sekarang Anda sudah tua sama tua, kemudian tuh teman kamu waktu kecil tuh bandel. Ya dulu di kampung juga memang begitu. Nah, Sang Buddha juga punya kemampuan yang sama. Tetapi mengingatnya di kehidupan-kehidupan lampau. Menceritakan, Bante Kaludayi yang sekarang ini tidak hanya sekarang. Dulu, sewaktu tinggal di Benares, terlahir menjadi seorang Brahmana yang bernama Agidata. Punya anak bernama Somadatta. Agidata ini yang sekarang jadi Bante Kaludayi. Punya anak yang bernama Somadatta. Ayahnya memang dari dulu, memang kurang cerdas. Yang namanya Agidata itu memang di kehidupan lampaunya ya memang kurang cerdas. Dan anaknya yang bernama Somadatta ini memang cerdas dan bijaksana. Somadatta yang menjadi anak dari Agidata itu punya kecerdasan, punya kebijaksanaan. Ia bekerja kepada seorang raja. Dan raja itu yang sekarang itu menjadi Bante Ananda. Nah, ceritanya adalah Somadatta bekerja kepada raja. Karena Somadatta ini orangnya pinter, orangnya bijaksana, maka raja itu menyukai dia. Ya, seneng. Ya, samalah kalau ibu bapak punya karyawan, karyawannya pinter, ndak usah banyak instruksi tapi paham, maka menjadi karyawan yang istimewa. Nah, Somadatta ini juga menjadi orang istimewa bagi raja itu. Suatu ketika ada musibah, ayahnya bernama Agidata tadi punya 2 ekor sapi.
2 ekor sapi yang dipakai untuk memenuhi kehidupannya membajak. Suatu ketika salah satu dari sapi itu mati. Kemudian Agidata mengundang anaknya. Anakku, tolong mintakan 1 sapi kepada raja. Karena sapi yang kita miliki untuk membajak ini mati. Tidak bisa membajak lagi, tinggal 1. Kemudian sang anak menjawab, ayah, kalau saya diminta kepada raja, saya tidak sampai hati. Nanti raja akan berpikir saya memanfaatkan hubungan baik ini. Lebih baik ayahlah yang meminta. Tetapi Somadatta sudah tahu kalau ayahnya ini kurang cerdas. Ayah mengatakan, tapi harus diajari ya nanti kalimatnya seperti apa ya. Diajari ya kalimatnya seperti apa ya. Nah, Somadatta ini mengajari. Nanti ya, dibuat ilustrator. Ya, kalau zaman sekarang namanya GR. Ya, jadi main peran gladi resik dulu. Nanti sebelum sampai di sana, ketemu raja, ada menteri dan lain-lain. Ayah nanti jalannya begini. Udah diajarin. Sudah sampai di hadapan raja, ayah mesti mengucapkan kalimat ini. Diajarin sama Somadatta. Kalimat apa yang diajarkan oleh Somadatta itu adalah, wahai raja yang agung, kami memiliki 2 ekor sapi yang kami pakai untuk membajak, tetapi raja, salah satunya ada yang mati. Mohon raja berikan kami 1 sapi lagi. Dilatih. Wahai raja yang agung. Ya, diajarin tuh. Wahai raja yang agung. Kami memiliki 2 ekor sapi yang kami pakai untuk membajak. Tetapi salah satu dari sapi ini ada yang mati. Berikanlah 1 sapi lagi, oh raja yang agung. Diajarin lagi. Wahai raja yang agung, diapalin boy. Disuruh ngapalin. Sudah fix, udah diajarin fix. Momen tiba saatnya. Di hari pertemuannya, ayahnya yang bernama Agidata persis di hadapan raja dan menceritakan seperti apa yang diajarkan tadi. Wahai raja yang agung, kami memiliki 2 ekor sapi yang kami pakai untuk membajak. Tetapi salah satu dari sapi kami ada yang mati. Ambillah sapi saya yang 1 ini. Jadi ibu bapak sudah diajari, ya, berikanlah, malah pas hari H malah ambillah. Ya, kalau diterjemahkan please give me menjadi please take me. Jadi bukannya ya mohon berikanlah, tapi malah mohon ambillah. Tetapi ibu bapak, raja tahu bahwa ini masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa datang kepada raja menceritakan kalau sapinya mati, tidak mungkin. Malah sapinya suruh ngambil. Nah, kemudian raja itu bertanya kepada anaknya yang bernama Somadatta. Apakah ayah kamu punya sapi yang banyak? Apa jawaban Somadatta? Sebanyak yang raja berikan. Jadi tidak menjawab bahwasanya ayahnya keliru. Tapi justru Somadatta menjawab dengan kalimat sebanyak raja yang berikan. Dalam tanda kutip sebetulnya pesannya adalah tolong raja berikanlah. Sehingga apa? Raja memberi hadiah, yakni 16 ekor sapi. Somadatta yang sekarang
itu tidak lain adalah Guru Agung Sang Buddha. Jadi di masa lalu Guru Agung Sang Buddha ini pernah menjadi anak dari yang sekarang jadi biku yang bernama Bante Kaludayi. Maka Sang Buddha tahu dulu sudah diajarin, ya dulu sudah diajarin, tapi memang karakteristiknya tetap salah. Ini mengingatkan kita semua, Ibu Bapak. Kadangkala ada orang yang bisa menasehati kita persis. Bisa jadi dulu kita sudah pernah ada hubungan. Dan orang-orang yang terdekat dengan Sang Buddha, semua kalau ditelusuri, baik itu di dalam Dhammapada, baik itu di dalam Jataka, orang-orang yang pernah tinggal bersama Bodhisatta. Jadi Sang Buddha bisa memberitahu yang bernama Bante Kaludayi yang sekarang ini, kenapa dia punya kebiasaan begini? Ya memang dari dulu begitu. Setelah dinasehati, setelah dikasih tahu, beliau tersadarkan, kemudian bersemangat praktek dhamma, hingga akhirnya Bante Kaludayi ini mencapai pencapaian Sotapanna. Nah, karena kejadian itulah, maka menjadi syair Dhammapada 152 yang berbunyi, apa sutang yang wa puriso. Apa sutang? Apa itu artinya sedikit. Suta itu artinya mendengar atau belajar. Kalau orang yang banyak belajar, banyak mendengar, sebutannya bahu suta. Kalau sedikit belajar namanya apa suta. Makanya kalau orang sedikit belajar ditanya, apa? Nah, makanya banyak tidak tahunya tuh. Ya, karena sedikit mendengar. Makanya kalau ada apa? Nah, dulunya ndak bahu suta nih. Ya, bahu itu luas, bahu itu lengan. Ya, makanya lebih luas tuh. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kalau orang itu sedikit belajar, dampaknya apa? Maka Sang Buddha di dalam syairnya kenapa mengambil Bali Wado Wak Jirati? Karena kata-katanya adalah kisah tentang sapi. Apa suta yang wapuriso? Puriso itu artinya orang. Orang yang sedikit belajar, Bali Wado Wak Jirati, tuanya akan seperti seekor sapi. Jadi kalau orang itu belajarnya hanya sedikit, tuanya seperti seekor sapi. Bali Wado Wak Jirati, jara itu tua. Ya. Tuanya seperti seekor sapi. Apa tuanya seekor sapi? Mangsani tasak wandati. Mangsang itu artinya daging. Tasak wadati, wadati itu bertambah. Seperti seekor sapi, dagingnya bertambah. Panya tasak nak wadati. Panya itu kebijaksanaan, nak itu tidak. Wadati itu artinya bertambah. Jadi kalau orang itu belajarnya hanya sedikit, menuanya seperti seekor sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah, suta ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang jenis apa sutang. Ya. Nanti dikit-dikit apa? Itu ya. Jadi kalau ibu bapak tidak sering mendengarkan dhamma, nanti ya apa tadi? Ya. Makanya ini menjadi penekanan betapa berharganya kalau kita memiliki kesempatan untuk banyak belajar. Bahu suta. Bahu suta itu harus patut diupayakan. Maka kemarin kan saya bilang, jangan mengatakan Bante dengan kalimat, Bante kan kita sudah tua. Untuk apa saya belajar Bante? Wong sudah laule. Lah untuk apa saya belajar? Ingat ibu bapak, belajar itu adalah hal yang patut untuk diupayakan. Apapun ya, belajar apapun. Baik urusan duniawi termasuk urusan dhamma. Ya, Anda harus belajar banyak hal. Jadi jangan sampai ibu bapak di rumah bengong aja.
Nanti kalau bengong aja, nanti ya seperti mo, itu bengong aja tuh, diikat bengong aja, camuk, tahu enggak camuk? Ngunyah tuh. Nanti sekali-kali cuma ngomong, gitu doang. Ya. Jadi ibu bapak, disinilah pentingnya kita mesti banyak belajar, bahu suta. Dan Sang Buddha menyebut, bahu suta itu adalah bagian dari dana, DHANA, kekayaan. Ya. Di dalam 7 kekayaan Arya, ada sadadana, siladana, hiri, othapa. Yang kelima, bahu suta. Yang keenam, cagadana. Yang ketujuh adalah panyadana. Jadi yang kelima ini adalah bahu suta. Bahu itu artinya luas. Ya, luas. Makanya ada waktu, ada kesempatan, satu keberkahan, kita punya kesempatan untuk belajar. Makanya malam hari ini saya berpikir, topik apa ya supaya nyambung dengan kemarin. Nah, kemudian saya ingat topik ini. Saya sampaikan lagi. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Nah, karena belajar ini tidak semua orang gemari. Tidak semua orang itu gemar belajar. Hanya sedikit orang yang mau belajar. Itu sedikit. Makanya jumlah orang cerdas sama orang yang tidak cerdas, mana lebih banyak? Tidak cerdas. Karena orang berpikir, belajar itu susah. Belajar itu seolah-olah tidak berfaedah. Tapi orang yang mampu melihat kelahiran demi kelahiran, betapa berharganya sebuah ilmu. Jadi ibu bapak, saya ambilkan contoh tadi, supaya ibu bapak menyadari, sekarang saya punya kesempatan, disinilah waktunya untuk dioptimalkan. Dimulai dari mana? Duduk mendekat. Makanya ada kesempatan mesti. Supaya apa Bante? Bahu suta. Pengetahuan kita jadi luas. Ya, bahu suta. Ya. Kalau kita menjadi orang yang bahu suta, maka panyanya yang akan bertambah, kebijaksanaan. Terus bagaimana upaya untuk memunculkan kebijaksanaan? Dimulai dari suta maya panya. Seseorang mesti mau mendengar, mesti mau belajar. Dan saran saya, kalau belajar atau mendengar, tolong jangan yang pendek-pendek. Sekarang ibu bapak paling seneng itu yang short itu loh. Video cuma pendek, ya, pendek. Ilmunya cuma pendek. Penggalan TikTok itu loh. Ya, Bante saya ikutin pendek. Maka saya sarankan ibu bapak, cobalah punya kegemaran yang lebih panjang lah. Jangan ya cuma nonton 30 detik, baru ingat sebentar udah ketimpa yang lain. Berdanalah dengan keyakinan. Titik. Padahal masih ada lanjutannya. Karena orang buat video kan cuma 30 detik. Dan sebagian orang lebih suka yang 30 detik. Belajar agak lama sedikit, selesai kelas dhamma. Itu tadi Bantenya siapa sih? Panjang banget. Jadi ibu bapak harus mulai mau. Maka kemarin kan saya sudah sampaikan, bagaimana supaya kita ada antusias untuk belajar, mesti dimulai dari bertanya, mengapa? Ya, mengapa? Mengapa bahu suta ini perlu dimiliki? Karena kalau seseorang itu punya pengetahuan luas, otomatis dia secara aspek materi, dia tidak akan kekurangan. Kenapa? Orang yang punya pengetahuan, ia tidak akan pernah miskin. Orang yang punya pengetahuan, dia tidak akan pernah miskin. Penyebab kemiskinan itu karena orang minim pengetahuan. Betul enggak? Kalau orang punya pengetahuan, semua itu laku.
Saya kapan hari pergi ke Geraha Raya. Geraha Raya itu kalau dari Pusdiklat kurang lebih ya 20 menit. Di Geraha Raya itu banyak orang jualan tanaman-tanaman. Dan salah satu tanaman yang dijual di sana adalah pohon jeletung. Tahu pohon jeletung? Kayu pule. Diameternya segini, harganya 50 juta. Kayu pule, kayu jeletung. Di kampung saya tidak ada nilainya. Di kampung saya tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Kayu jeletung itu tidak ada nilainya. Orang malah menyebut itu rumahnya genderuwo itu. Kalau di kampung-kampung. Tapi giliran sudah dibawa ke Geraha Raya, harganya jadi 50 juta. Kenapa? Karena penjualnya tahu. Ini kalau dirangkai, ditempatkan strategis, nilainya jadi mahal. Anda tahu namanya pohon Jepun? Pohon Jepun? Kamboja. Yang di Bali, yang di hotel-hotel yang segede-segede itu 40 juta tuh. Di Lombok itu di kuburan. Di Lombok di kuburan tidak ada orang mungut. Ya. Itu diangkut ke Bali harganya jadi 50. Yang di sana nilainya tidak ada yang di kuburan. Giliran diseberangkan melewati Gilimanuk, harganya jadi kok bisa ya Bante? Itulah hebatnya orang punya pengetahuan. Ya. Jadi kalau orang punya pengetahuan, ya bunga nih, ini bunga apa namanya? Krisantimun ya. Nah, ini kalau belinya di mana namanya? Rawabelong, di ember. Satu ikat, diikat satu ember, berapa? Kira-kira? Berapa? Tidak mungkin lah kalau segini banyaknya 25.000 mana dapat? 75 lah, jangan terlalu murah. Mana dapat bunga satu masa? Tidak dapat lah. Kalau 1, 2, 3, 4 kalau nilainya 10.000, 10.000. Tapi kalau ini sudah masuk di floris, ini bisa 500.000 loh. Percaya enggak Anda? Percaya enggak? Barangnya sama. Dari tempat yang sama. Kenapa harganya bisa berkali lipat? Karena yang merangkai adalah orang yang tahu. Makanya kan disebut bahwasanya pengetahuan itu berguna. Dan orang yang punya pengetahuan tidak akan pernah miskin. Termasuk ia tidak akan miskin di dalam pencerahan. Maka tidak akan lagi ada pertanyaan, apa? Tidak mungkin. Karena pengetahuannya sudah luas. Dimulai dari mana? Dimulai dari mau belajar. Ya, jadi kita ini investasi. Ya, investasi. Ya, belajar. Kalau tidak paham bagaimana Bante? Kalau tidak paham, bertanya. Ini adalah kesempatan baik. Dan ini dimulai dari mana? Dari masa sekarang. Kita yakin bahwasanya ataloko, dunia ini ada karena pengaruh masa lalu. Paraloko, dunia yang akan datang bergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan salah satu yang perlu kita lakukan, selain kita sebagai perumah tangga mencari kekayaan materi, salah satu yang perlu disisihkan adalah mengorbankan waktunya untuk mencari kekayaan berupa pengetahuan, bahusuta. Makanya ini betul diupayakan. Anda bangun pagi-pagi, cari cuan. Bangun pagi-pagi semangat, pulang agak malam-malam semangat. Kenapa? Cari cuan. Kenapa? Anda sangat menyukai cuan. Ya kalau mau cuan gimana? Ya kalau saya punya cuan ya pasti bahagia toh Bante. Ya betul. Memang kalau kita punya kekayaan kita bahagia. Demikian pula kekayaan berupa pengetahuan akan menjamin Anda akan bahagia. Jadi selain kekayaan itu bisa menstop yang namanya kemiskinan, kekayaan berupa pengetahuan itu bisa membuat Anda bahagia. Ya, makanya dimulai dari
bahu suta. Bahu suta. Di dalam bahu suta mesti ya belajar. Kalau tidak paham ya bertanya. Nah, setelah kita mendengar, setelah kita belajar, cobalah supaya pengetahuan kita makin dalam. Apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didengar, ya mungkin kan sebagian dicatat. Sebagian yang dicatat. Setelah dicatat, besok dibaca. Hari ini ikut pertemuan, dicatat. Dhammapada 152. Apa suta yang puriso, bali wado wak jirati, mangsani tasak wandati, panyatasa nak wadati. Orang yang sedikit belajar, ia akan menua seperti seekor sapi. Dagingnya bertambah, kebijaksanaan tidak bertambah. Hari ini ikut, hari ini dicatat, sampai rumah nongkrong, diem. Ya, tidak akan berkembang juga. Maka apa yang sudah dicatat, itulah yang kedua. Direnungkan. Cita mayapanya. Cita itu pikiran, cinta. Ya, diulang lagi. Nanti kalau sudah kan, sampai rumah, kan dicatat. Maka apa yang Anda sudah dengar itu dibolak-balik lagi. Dibalik, dibaca lagi. Menjadi apa? Menjadi sarana untuk apa yang sudah dipelajari ini bisa bertahan lama. Perlu ibu bapak saya sampaikan, kelemahan dari ilmu. Kelemahan dari ilmu itu adalah ketika tidak dipraktekkan, maka ilmu itu akan dilupakan. Ini kelemahan dari ilmu. Ya, ilmu itu kalau belum sempat diterapkan, bukannya tidak diterapkan, belum sempat diterapkan, tertunda-tunda, apa yang Anda pelajari itu bisa lupa. Bisa lupa. Maka supaya tidak lupa apa? Dicatat. Setelah mencatat apa? Dibaca, direnungkan. Makanya kita belajar itu tidak cukup hanya mengandalkan memori. Karena memori kita ini punya kemampuan di dalam ilmu faal, pikiran ini ada otomatis. Kalau data-data, informasi yang tidak terpakai, maka pikiran akan dengan sendirinya akan eliminasi. Maka apapun yang Anda pelajari, Anda bisa lupa. Kenapa? Karena sistem dari otak kita ini, kalau itu belum sempat dipakai, maka dia akan eliminasi. Supaya apa? Supaya Anda jadi ringan. Bayangin nih, kalau sekarang Anda umur 50, dari umur 5 tahun lah, 45 tahun, tidak ada yang kedelet. Bayangin tuh, ini ingat, bayangin. Betapa Anda terbebaninya pikiran Anda. Tapi pikiran ini punya kehebatan. Kalau informasi yang masuk tidak diterapkan, maka dia akan ringankan. Makanya dhamma-dhamma yang sudah Anda dengar, belum sempat dipraktekkan, dengan otomatisnya. Minggu lalu Bante ceramah syair 152. Minggu lalu misalnya, kita ketemu lagi minggu depan, ketemu. Masih ingat tak pertemuan kemarin? Yang mana ya Bante? Yang sapi itu. Sapi yang mana? Itu yang kalau tidak belajar itu. Waduh, lupa. Kenapa? Karena Anda setelah mendengar hari ini, Anda tidak sempat untuk membuka kembali. Ini perlu saya sampaikan. Mengapa kita perlu mendengar ulang? Karena pikiran kita memang begitu karakteristiknya. Kecuali ibu bapak sudah menjadi seorang sotapana. Sotapana itu topik-topik dhamma itu tidak akan hilang. Sotapana. Ya, sotapana ini artinya sudah pemasuk arus. Ya. Kalau kita ini masih sota duara. Duara itu pintu, sota itu telinga. Jadi
Informasi masuk ke telinga, seperti pintu, ya masuk, ya keluar lagi. Namanya juga masuk. Makanya kalau arus itu kalau sudah masuk ke arus, tidak mungkin. Kalau air itu sudah mengalir ke arus, tidak mungkin tuh airnya kemudian naik lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali direkayasa pakai jet pump. Kecuali direkayasa pakai jet pump baru naik lagi. Tapi karakteristik alaminya, yaitu air adalah kalau sudah tumpah, dia akan mengalir mengikuti arus. Itu adalah ciri khas dari orang yang sudah menjadi seorang sotapana. Apa yang sudah dipelajari, dhamma yang akan didengar, sudah didengar, tidak mungkin naik ke permukaan lagi. Sudah otomatis, hidupnya sudah jalan mulia berunsur 8. Nah, kita ini belum sotapana, masih sota duara. Masih mengandalkan pendengaran pintu telinga. Hari ini dengar, besok bisa lupa. Besok bisa lupa. Makanya kita perlu dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Nah, supaya tidak hilang bagaimana Bante? Itulah yang keempat. Yang ketiga. Namanya bawana mayapanya. Kalau sudah berkembang, dia tidak mungkin mengalami kemunduran. Apa yang Anda pelajari, itu bisa lupa. Apa yang sudah Anda renungkan, bisa lupa. Tapi apa yang sudah Anda praktekkan, tidak akan pernah lupa. Kalau Anda pernah ke Pusdiklat BSD, bukan hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar membaca, Pusdiklat BSD, Pusdiklat Buddhis Sikadama Santibumi BSD, cuma baca Google. Oh, hari ini Anda tahu, oh di situ ya. Nanti suatu saat ketemu lagi, Bante tinggal di mana? Di Pusdiklat Buddhis Sikadama Santibumi. Di mana itu Bante? Kenapa Anda masih bertanya lagi? Karena Anda belum pernah jalan ke sana. Tapi kalau Anda sudah jalan ke sana, apalagi sudah berulang-ulang, Bante tinggal di mana? Pusdiklat Buddhis Sikadama Santibumi. Oh, kapan hari saya sudah ke sana Bante? Kenapa Anda dengan yakinnya gampang mengingat, tidak bertanya lagi? Apa? Karena Anda sudah sering melewatinya. Makanya pengetahuan yang Sang Buddha berikan itu setelah menjadi ilmu bahusuta, mestinya dilanjutkan dengan praktek. Pandangan benar itu bukan hanya sekedar pariyati belajar, tetapi pandangan benar akan kokoh kalau pandangan benar itu menjadi bagian dari pati-pati. Kalau Anda sudah menerapkan, maka pandangan itu tidak akan pernah luntur. Anda bisa bedakan mana gula, mana garam. Kenapa Anda bisa bedakan mana gula, mana garam? Awalnya Anda dikasih tahu. Ini ya, jangan lupa ya, ini gula, ini garam. Sama-sama secara kognitif, pengingatan, sama-sama warnanya putih. Tapi kalau Anda sudah mulai mengaduk ke dalam gelas dan sudah mencicipi, Anda berulang-ulang, bikin kopi tidak mungkin Anda salah ngambil garam. Kenapa Anda tidak salah? Karena Anda sering menggunakannya. Kalau Anda merasa kurang manis, maka yang diambil adalah kurang manis, gula. Kurang asin, garam. Kenapa Anda otomatis ngambilnya itu? Karena Anda sering. Tapi bagi orang-orang yang baru, bagi anak-anak yang baru, ketika dimintain tolong sama ibunya, nak ambilkan yang di setoples warna putih. Mama mau buat kolak. Kolak yang diambil mestinya gula. Dia bisa salah ngambilnya garam. Apa sebabnya? Karena dia belum pernah praktek. Dia belum pernah praktek. Maka ketika kita mendengar, ketika kita belajar, dan ketika kita mulai menerapkan, maka apa yang kita pelajari itu tidak akan pernah luntur. Pancasila Buddhis tidak akan lupa.
kalau itu dipraktekan. Meta bawana juga tidak akan bingung kalau itu dipraktekan. Anapanasati juga tidak akan bingung kalau dipraktekan. Memahami anicca juga tidak akan bingung kalau dipraktekan. Makanya pentingnya dari setelah kita belajar, mesti diupayakan sedikit mencicipi. Ibaratnya, jangan hanya sibuk membeli, tetapi tidak digunakan. Jangan hanya berpikir, oh bagus, cuma dikoleksi, tetapi tidak diaplikasikan. Banyak di antara umat Buddha tertarik belajar Dhamma, hanya di sesi awalnya saja, indah di awal, enak untuk didengar. Bagus, masuk akal. Tapi tidak masuk dalam tindakan. Ada tuh yang apresiasi, Dhamma itu bagus loh Bante, masuk akal, real, benar-benar manfaatnya. Tapi tidak merubah perilaku. Kenapa tidak sampai merubah perilaku? Karena baru masuk akal. Sehingga apa? Cita rasa Dhamma belum terasa. Pengetahuan-pengetahuan dimiliki masih sebatas kognitif. Belum ke ranah motorik. Ayolah gerak, 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 gerak. Berlatih. Kira-kira yang bermanfaat apa yang telah dipelajari dari Dhamma, dipraktekan. Nanti makin hari, bahu sutanya akan makin luas. Makin luas. Semakin Dhamma itu dipraktekan, maka pengetahuannya semakin luas. Tidak hanya di dalam ranah pengingatan, tetapi dia juga sampai ranah pengaplikasiannya. Apa sebabnya? Karena dia sudah mulai mencoba. Maka sedikit banyak ibu bapak, pagi-pagi, sebelum memulai aktivitas, nyicil. Nyicil itu ngangsur dikit-dikit. Duduk dulu dengan tenang. Anapanasati. Napas masuk, napas keluar. Atau semoga saya berbahagia. Ngangsur. Jangan pagi-pagi sudah buka HP. Aduh, dolarnya makin naik. Sudah tahu ibu bapak, dolarnya makin naik. Kurs rupiahnya makin melemah. Jadi jangan sampai pagi hari Anda sudah menciptakan bukannya ketenangan, malah jadi ketegangan. Aduh, nanti bagaimana nih? Itu urusan nanti. Tapi minimal satu keberkahan adalah awali hari dengan pikiran yang tenang. Awali hari dengan pikiran yang bahagia. Katanya cari segenggam, apa tadi? Orang kerja cari apa namanya? Kenapa ibu bapak bekerja? Oh, cari sesuap nasi. Sesuap nasi dulu dah. Sesuap nasi. Apa? Betul enggak? Ya, sesuap nasi, segenggam berlian. Dengan harapan apa? Supaya bahagia. Jadi goalnya adalah supaya bahagia. Bangun pagi bukan ingat goalnya, tapi ingat masalahnya. Bagaimana Anda bisa membidik kalau Anda tidak tahu apa yang jadi tujuan Anda? Ibaratnya orang memanah, tidak tahu tujuannya. Pagi-pagi. Maka di dalam syair Dhammapada kalau juga disebutkan bahwasanya petugas air meluruskan air, petugas pembuat anak panah meluruskan anak panah, tukang kayu meluruskan kayu, orang bijaksana meluruskan pikiran. Jadi tolonglah ini aplikasi dikit-dikit lah, menunjukkan Anda punya bahu suta lah, supaya tidak terlalu duniawi gitu loh. Meskipun Anda masih hidup duniawi, minimal Anda awali hari dengan bahagia. Gimana caranya bahagia? Duduk dulu. Pekerjaan Anda itu tidak akan pernah habis. Kemarin ya kerja, besok ya kerja. Kemarin meditasi enggak? Enggak, besok enggak loh. No. Padahal kemarin kerja, besok juga kerja. Udah dari dulu sudah kerja. Bante kan kita rumah tangga, kan sibuk mesti masak, mesti nyuci.
Tidak akan pernah habis. Kemarin Anda sudah masak, tahun lalu sudah masak. Nanti tahun depan Anda tetap masak. Tapi tahun kemarin tidak meditasi. Sekarang tidak meditasi. Nanti tidak meditasi. Harapannya semoga saya bahagia. Bante doain ya Bante, semoga saya tenang. Tenang dari mana? Ya jadi ini patut diupayakan. Kalau Anda punya bahu suta, betapa berharganya pengetahuan itu. Dari pengetahuan itu sedikit banyak untuk dipraktekkan. Dari dikit-dikit. Meditasi dikit-dikit. Masuk 5 menit tidak bisa. Masuk tidak bisa. Masuk nunggu. Ada loh orang sungguh-sungguh meditasi. Kalau terpaksa. Ada satu umat ya. Baru masuk RS. Dia baru sungguh-sungguh. Masuk RS. Rumah sakit. Tidak ada tamu yang datang. Tidak ada orang yang menjenguk. Dia sendirian. Giliran saya datang. Ngapain seharian di sini? Ya napas masuk, napas keluar Bante. Jadi sakit ini membawa berkah bagi saya Bante. Saya bisa meditasi. Napas masuk, napas keluar. Masa mau meditasi nunggu kalau? Ya jadi jangan sampai begitu. Ya habis bengong Bante, tidak ada yang dikerjain. Kan tidak bisa ngerjain apa-apa, orang sakit. Ya saya baru ingat tentang napas masuk, napas keluar. Ingatnya di ada orang jenis begitu itu. Ya memang saya apresiasi sih daripada tidak ya. Ya bagus. Daripada waktumu kamu pakai bengong, lebih baik pakai meditasi. Bagus. Terus saya tanya, memang sehari-hari meditasi? Enggak Bante, baru ini. Baru ini karena enggak ada yang dikerjakan, mau ngapain Bante? Ya saya coba-coba napas masuk, napas keluar supaya cepat sembuh, semoga saya bahagia. Ya, jadi baru ingat ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, inilah dhamma yang Sang Buddha berikan. Setelah dhamma itu disampaikan, direnungkan, diketahui. Dhamma-dhamma yang bisa dipraktekkan, prakteklah dari yang kecil-kecil dulu. Karena praktek dhamma itu bukan berbicara durasi lamanya, tetapi berbicara tentang konsistensi. Karena yang merubah seseorang itu bukan berapa lamanya, tetapi berapa seringnya. Jadi kalau Anda sering-sering, disebut juga tuh dalam ilmu skill ya, habituation is mother of skill. Kebiasaan adalah ibu dari keterampilan. Jadi apa yang menjadi keterampilan Anda itu adalah hasil dari apa yang Anda lakukan berulang-ulang. Habituation, pembiasaan. Ya, apa yang Anda biasakan berulang-ulang itulah yang menjadi keterampilan Anda. Makanya selain Anda punya keterampilan untuk mencari kekayaan duniawi, Anda juga perlu menyisihkan sebagian waktu Anda untuk mencari kekayaan di dalam batin Anda. Selain Anda punya keyakinan, punya sila, punya hiri, punya otapa, punya bahusuta, punya caga, juga punya panya. Inilah 7 kekayaan Arya yang Sang Buddha berikan. Salah satunya adalah bahusuta. Inilah penghantar di malam hari ini berkenaan dengan syair Dhammapada 152. Kisah tentang Bante Kaludayi. Mengingatkan tentang kita bahwasanya masa lalu mempengaruhi masa sekarang. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan berpotensi di masa yang akan datang. Teruslah belajar dhamma, ada waktu, ada kesempatan, sisihkanlah waktu Anda untuk praktek dhamma. Di tengah ya kesibukan Anda sebagai rumah tangga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, menambah kasanah Anda punya pandangan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bhavantu sukitata. Sadu. Terima kasih kepada Bante Atadiro atas dhamma yang telah dibabarkan. Bagi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan dapat langsung ditanyakan. Karena seperti yang tadi Bante bilang ya, salah satu cara untuk belajar adalah bertanya. Silakan tadi Bapak.
Yes. Sukiontu Bante. Bante mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar ceramah Dhamma bahwa dana itu ada tingkatannya, Bante. Kalau tidak salah, apakah benar berdana di ladang yang sangga itu adalah yang tertinggi gitu, Bante? Kalau begitu, apakah boleh kita memilih kita ingin berdana kemana? Misalkan kita lebih suka berdana ke ladang sangga daripada ke panti asuhan, misalnya gitu, Bante. Atau kalau tidak salah seperti cerita Dewa Angura dan Dewa Indaka, Bante. Dewa Angura itu berdana sepanjang puluhan yojana untuk orang banyak atau masyarakat. Sedangkan Dewa Indaka berdana kepada arahat dan hanya sesendok makanan kalau tidak salah ya, Bante. Tapi hasil buahnya bisa lebih besar. Nah, pertanyaannya di sini, apakah benar kita harus memilih ladang agar hasil buah yang kita dapatkan bisa lebih besar, Bante? Mudah-mudahan, Bante. Berkenaan dengan level ya, level dari buah-buah dari praktek memberi itu sebetulnya ada di satu topik khusus di dalam Majjhima Nikaya yang berjudul Dakkhina Vibhanga Sutta. Dakkhina Vibhanga Sutta. Da itu artinya dari kata memberi. Ya. Da itu artinya memberi. Ya. Akar bahasa Pali. Dana itu berakar dari kata da. Da itu artinya memberi. Nah, di dalam Dakkhina Vibhanga Sutta memang disebutkan. Yang paling tinggi adalah berdana kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha masih hidup. Kalau ada Sang Buddha masih hidup, ada sangga, maka pemberiannya itu adalah yang paling superior. Nah, itu dari atas, nanti turun, sampai yang paling bawah adalah berdana kepada binatang. Artinya apa? Setiap pemberian itu pasti ada buahnya. Tidak ada pemberian yang tidak menghasilkan pahala. Ya. Semua pemberian itu akan memberi pahala. Nah, kalau ditanya, apakah kita kalau berdana itu pilih-pilih? Ada beberapa orang yang berdana dengan pilih-pilih, tapi itu adalah hak setiap orang. Tapi kalau orang yang memiliki kebijaksanaan, di mana ada kesempatan dia memberi. Karena kalau nunggu, nanti belum tahu umurnya itu sampai loh. Kalau begitu saya akan dana kalau ada sangga dana. Datang ke wihara. Bantenya cuma 1. Mau saya kan berdana kepada sangga, jumlahnya 4. Momen ketemu jumlah biku 4, susah. Nggak jadi dah. Saya bahkan mau ladang yang subur. 1 hari tidak berdana. 1 hari tidak berdana. Ada kesempatan yang lain. Kemudian dia lihat ada orang miskin, perlu air minum. Wah, bukan sangga. Bukan sangga. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, jangan berpikir demikian. Karena ciri dari orang yang punya kedermawanan, caga, dia akan melepas. Ya, jadi tangannya itu gampang untuk memberi. Ya. Memang pembelajaran itu diberikan sebagai penjelasan, bukan menjadi diskriminasi. Ya, jadi pelajaran yang Sang Buddha berikan ini adalah sebagai pengetahuan, bukan malah menjadi diskriminasi. Nanti kita tidak punya meta. Ci, saya belum makan, maaf ya. Maaf ya, saya hanya berdana kepada ladang yang subur. Ya, jadi kalau saya perhatikan Anda belum, saya tanya dulu dah, 5 sila Anda sudah jalan belum? Ya saya maunya adalah orang yang punya sila yang baik misalnya. Ya enggak bisa begitu. Anda parkir, kemudian Anda mau kasih uang ke tukang parkir. Sila, dana, sila, bawana lakukan enggak? Enggak, oh tidak. ya jangan. Jadi Sang Buddha itu memberi satu penggambaran di dalam Dakkhina Vibhanga itu supaya kita tahu, ini loh,
Kalau kita dana kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha masih hidup, itu nilainya sekian. Kalau sangga yang tidak dipimpin oleh Sang Buddha hanya kumpulan dari siswa-siswa arahat, nilainya sekian. Kemudian sampai kepada biku pribadi, kepada orang biasa, kepada orang tidak bermoral, bahkan yang paling bawah adalah kepada seekor binatang sekalipun, ini semua punya nilai kebajikan. Bukan menjadi diskriminasi. Nanti metanya jadi tidak ada. Metanya tidak ada. Terus, kalau saya tidak ketemu sangga, lantas saya mencari ladang subur di mana, Bante? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah itu juga ladang kebajikan bagi anak-anaknya. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang tua menjadi ladang kebajikan bagi anak-anaknya? Ini saya tanya nih, bukan pada meditasi ya. Anda setuju? Oh iya Bante, orang tua adalah ladang subur. Lantas apa landasannya? Karena ibu dan ayah punya 4 kualitas. Meta, karuna, mudita, upeka. Ia mengharapkan agar anaknya bahagia. Dia tidak rela melihat anaknya menderita. Ia akan selalu senang kalau anaknya berhasil. Dan dia akan mendorong anaknya mandiri. Orang tua yang punya 4 kualitas ini adalah ladang kebajikan bagi anak-anaknya. Bahkan kalau orang tua yang punya 4 kualitas begini, kok dibunuh sama anaknya? Garuka kama, neraka. Singkat kata, ibu dan ayah itu kalau disemilarkan, disamakan dengan kekuatan karma itu seperti arahat hidup. Membunuh arahat, garuka kama. Membunuh ibu dan ayah, garuka kama. Setara kan? Setara kan? Jadi kalau Anda mau berdana mencari arahat, tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang ngaku. Bante tolonglah, Bante kan sudah keliling tuh ketemu para biku sangga di mana-mana, Myanmar, Sri Lanka, Thailand. Bante tolonglah kasih tahu kalau ada biku arahat ada di mana. Sukar jawabnya. Terus gimana Bante saya punya kesempatan untuk menanam ladang kebajikan yang subur? Selain kepada sangga, Anda punya ibu dan ayah. Ya, ibu dan ayah. Jadi kalau urusan memberi, ya ibu dan ayah. Itu yang dekat tuh, ibu dan ayah. Itu dijelaskan juga. Di mana? Ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 berjudul Sabrahma. Sabrahma. Ibu dan ayah yang pertama adalah Brahmacari Matapitari. Ibu dan ayah Laksana Dewa Brahma. Pubacarya. Ibu dan ayah adalah guru yang pertama. Puba Dewata. Sebelum Anda mengenal dewa-dewa yang Anda hormati, dewa yang pertama adalah ibu dan ayah Anda. Dewa itu adalah pemberi penerang, pemberi pertolongan. Siapa yang memberi penerangan bagi Anda? Siapa yang menolong Anda? Tidak lain yang pertama adalah ibu dan ayah. Maka di situ disebut juga Puba Dewata tuh. Bahasa Palinya begitu, Puba Dewata. Puba itu awal, Dewata ya sosok yang bercahaya, yang menolong, itu adalah dewa. Dewa adalah makhluk yang bercahaya. Dia punya kemampuan untuk menolong, itulah dewa. Dan dewa yang hidup itu sebetulnya adalah ibu dan ayah. Berkenaan dengan praktek berdana, banyak sebetulnya khotbahnya. Ada juga di dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 berjudul Cak itu 6. CHA, Cak Laga Dana Suta. Cak dana berfaktor 6. Yang dilakukan oleh seorang perumah tangga yang bernama Ibu Nanda. Ya. Nanda Mata. Nanda itu nama anaknya. Mata itu adalah ibu, Nanda Mata. Ibu Nanda Mata ini melakukan kebajikan yang besar, berfaktor 6. Bahkan di dalam suta itu dijelaskan, dalam perumpamaan, berapa banyak air yang ada di samudra, berapa galon.
Ya, kalau di Amerika hitungannya galon bukan liter. Kalau di sini berapa liter air yang di samudra? Tidak terhitung. Demikian pula kebajikan yang dilakukan oleh Ibu Nanda ini juga tak terhitung buahnya. Karena dilakukan dengan berfaktor 6. Dari tadi kok 4, 6. Ya, 6. 3 ini pada si pemberinya. Ibu Nanda Mata itu sebelum memberi dia senang. Pada saat memberi dia tenang. Setelah memberi dia gembira. Jadi kalau ibu bapak memberi, sebelum memberi mesti senang. Pada saat mempersembahkan pikirannya mesti tenang. Setelah memberi jangan lupa bahagia. Ya, mesti diingat itu di Caklagadana Sutta. Dan 3 faktor berikutnya di penerimanya. Penerimanya adalah orang-orang yang sudah bebas loba dosa moha. Nah, maka pemberian yang diberikan buahnya tak terukur. Itu ada di Caklagadana Sutta. Jadi kalau kita memberi kepada siapapun minimal kita sudah murnikan dari niat kita. Jadi kalau mau kasih sesuatu. Jadi memberi itu bukan hanya kewajiban moral. Ya baktilah kepada orang tua, wong orang tua udah tua kok. Enggak. Anda ketika memberi kepada orang tua, sebelum memberi Anda belanjanya mesti senang. Nah ini kayaknya cocok nih emak. Giginya sudah tidak ada, tapi ini ringan kok, empuk ini kok. Jadi sebelum Anda memberi sudah senang. Pada saat memberi, Anda harus tenang. Jangan malah diancam. Makan loh, mak ini jauh loh mesinnya. Ini satu-satunya ini premium ini, limit ini. Jangan lupa dimakan. Jangan begitu, memberi dengan tenang. Dan setelah diterima, jangan lupa bahagia. Nanti pemberian Anda itu akan mengikis Anda punya kilesa juga. Tidak ada kemelekatan. Orang yang memberi dengan bahagia, dia tidak akan ada pamrih. Kenapa tidak ada pamrih? Karena dia sudah bahagia. Orang kalau sudah bahagia itu tidak perlu pamrih. Orang sudah bahagia kok. Nah kadang-kadang kan kita masih mengharapkan pamrih karena kita masih belum bahagia. Ada udang di balik bat. Jadi kita memberikan sesuatu masih ada harapan. Semoga pemberian ini nanti berbales dengan, nah kenapa kita mengharapkan balas? Karena kita masih merasa belum bahagia. Apalagi waktu memberi. Semoga nanti kalau saya susah dia nolong saya ya. Itu jadi seolah-olah kita yakin benar kalau kita tidak bahagia. Makanya salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebelum memberi senang, pada saat melakukan tenang. Setelah memberi, jangan lupa bahagia. Meskipun ada khotbah yang lain yang menekankan tentang sebelum memberi senang, pada saat memberi senang, setelah memberi senang. Tapi di dalam Caklagadana Sutta ini agak berbeda. Sebelum memberi senang, pada saat memberi tenang. Setelah memberi bergembira. Jadi saat memberi itu ada ketenangan. Nah, ini berbicara tentang praktek pemberian ya, supaya ibu bapak nanti setelah tahu ini pengetahuan, bukan kemudian kita menjadi pilih-pilih ya, pilih-pilih, jangan. Karena orang yang punya kemurahan hati, dia sadar benar manfaat dari memberi. Anda memberi ini ada kisah nih, kalau tidak salah ingat ya, saya bukan Google Shot ya, ya itu ada di Jataka antara 114 atau 117 ya. Itu ada tentang dewa yang ada di air membantu orang. Kenapa? Pada saat orang ini melihat ikan di air, dia memberi makan. Tapi dia juga mengucapkan aspirasi. Semoga para dewa yang di sini juga turut berbahagia. Itu ada kisah. Ya. Waktu dia memberi makan di kolam, tapi bukan kolam akuarium Anda ya, ya kolam danau yang luas itu. Waktu dia memberi makanan, dia punya aditana. Semoga para dewa yang berdiam di sini juga turut berbahagia. Dewa yang mendengar namanya disebut, dia turut bahagia. Ketika dia turut bahagia, kebahagiaannya bertambah. Ya, makanya
Dewa itu tahu orang ini punya budi kepada saya. Makanya orang ini ditolong. Ya. Dia diberi kekayaan yang hilang. Kekayaan itu kecemplung ke air, tapi dimakan oleh ikan, ikannya ditangkap sama orang, ikannya ini dijual, tapi tidak ada yang membeli. Yang membeli ya tadi. Orang yang kasih makan itu. Kenapa kok bisa begitu, Bante? Udah diatur dewa. Dewanya sudah ngatur. Yang lain tidak bisa beli, yang lain tidak bisa beli. Giliran dia bisa beli. Nah, jadi ibu bapak kadang-kadang juga punya kejadian-kejadian begitu. Tetangga yang beli tidak tembus. Anda beli kok tembus. Nah, berarti dewanya mendukung Anda. Nah, bisa jadi itu ada kisah di situ. Makanya kalau Anda sudah berbuat baik, jangan lupa. Semoga para dewa juga turut berbahagia. Anda sudah berdana, selain Anda lakukan pelimpahan jasa, Anda juga boleh nyebut, semoga para dewa juga turut berbahagia. Nah, itu ada di dalam Jataka. Nanti Anda cari ya, saya sudah kasih alamatnya. Tadi Jataka 114 atau 117 ya. Ya, pokoknya ada belas-belasnya, pokoknya sudah di kepala sana. Ya. Itu ada kisah tentang itu. Ya, tentang sesosok dewa yang membantu. Gara-gara dewa itu bisa turut bahagia. Ini tambahan pengetahuan ya. Begitu ya. Nama budaya, Bante. Saya mau nanya yang berhubungan sama yang kemarin saya kurang gitu terlalu paham tentang pemberian, pengorbanan sama persembahan itu yang 10 sama ditik yang pembicaraan kemarin saya belum bedanya saya nggak paham. Sementara itu dulu, Bante. Nah, di dalam Mahacatarika Sutta Majjhima Nikaya 117 itu disampaikan tentang, dimulai dari penjelasan tentang sebetulnya penghantar itu adalah penghantar dari samadhi. Samadhi itu akan berkembang kalau samadhi itu didukung oleh 3 hal. Ya, itu sebetulnya adalah awal dari khotbah itu berbicara tentang samadhi akan berkembang jika samadhi itu di dalamnya didukung oleh 3 faktor. Yakni samadhiti, pandangan benar, samawayama, usaha benar, dan juga samasati. Samadhi itu akan berkembang. Samadhi yang cittasa ekagata, pikiran yang terarah pada satu objek, namanya cittasa ekagata, itu akan berkembang kalau didukung oleh 3 hal. Yakni pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Kemudian di khotbah itu dilanjutkan, apa saja pandangan benar. Orang bijaksana bisa membedakan mana micaditi dan mana samaditi. Micaditi itu adalah pandangan keliru. Dan di situ disebutkan orang yang punya pandangan keliru, dia tidak memberi, dia tidak mengkorbankan, dan dia tidak mempersembahkan. Nati dinang, nati jitang, nati hutang. Nah, kemudian yang keempat nih, tadi kan 3 tuh, tidak ada yang diberikan. Orang kalau punya pandangan keliru, dia tidak mau memberi, dia tidak mau memberi, dia tidak mau berkorban, dia tidak mau memberi persembahan. Kemudian dia tidak percaya ada suka duka buah dari karma, itu dia tidak percaya. Dia punya anggapan tidak ada suka duka itu dari karma, itu tidak ada. Ini micaditi. Kemudian dia juga menganggap tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ibu dan ayah itu anggapannya adalah cuma kewajiban biologis saja. Maka dia tidak punya bakti pada ibu dan ayah, itu pandangan keliru juga. Kemudian para loko, atak loko dulu, dia tidak yakin bahwasanya kehidupan sekarang adalah akibat dari yang lalu. Para loko, dia juga tidak yakin bahwasanya kehidupan yang akan datang ditentukan oleh karma yang sekarang.
Ati loko para loko. Kemudian yang ke-9, opapatika. Dia tidak yakin. Dia tidak percaya ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontanitas. Jadi dia tidak percaya ada dewa, makhluk Brahma, makhluk neraka, makhluk peta. Dia tidak yakin. Ini micaditi. Dan yang ke-10 adalah, masih ingat? Baru kemarin malam. Dia tidak yakin di dunia ini ada orang yang bisa mencapai kebebasan. Ini micaditi ada 10. Samaditi ini kemudian sebaliknya 10. Yang disebut sebagai bagian dari lokia samaditi. Samaditi yang masih bersama dengan kilesa, masih dengan aku. Ada yang diberikan, ada yang dikorbankan, dan ada yang dipersembahkan. Ada suka duka adalah akibat dari karma, buah karma. Ada ibu, ada ayah, maka dia bakti sama ibu dan ayah. Dia percaya dengan ada karma sekarang. Atak loko, ya. Para loko, opapatika, dan juga adanya makhluk yang mencapai pencerahan. Nah, bedanya apa? Untuk 1, 2, 3. Yang pertama itu adalah pemberian. Pemberian itu adalah aktivitas sehari-hari kepada pribadi-pribadi, kepada orang tua. Anda berdana jubah kepada Bante, kasih makan ke Samanera. Itu nomor 1 tadi. Memberi dalam praktek sehari-hari. Nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah pengorbanan. Ya, yang jumlah besar. Misalnya ada pembangunan wihara. Itu praktek memberi bukan jenis yang pertama, tapi jenis yang kedua. Yang dipakai oleh banyak orang, yang diikuti oleh banyak orang. Seperti baksos, seperti Anggadana, bangun wihara. Nah, itu jenis yang kedua. Belum, yang selanjutnya jenis ketiga ini adalah pemberian dalam tanda kasih. Ya, kasih hadiah lah. Bukan kebutuhan pokok. Nomor 1 tadi kebutuhan pokok. Ini di luar kebutuhan pokok. Kasih souvenir. Gelas. Kan tidak dimakan gelasnya. Ya, jadi gelasnya kan diterima sebagai apa? Ya, kadang-kadang kan kita happy birthday, ulang tahun. Kemudian kasih souvenir. Ini adalah persembahan. Ini jenis pemberian yang ketiga. Jadi ini dibedakan. Sebenarnya sama-sama praktek berdana. Hanya kapan dilakukannya. Kalau yang pertama adalah dilakukan sehari-hari. Kalau yang kedua adalah dilakukan kalau ada acara besar. Dan yang ketiga adalah dilakukan di momen-momen tertentu. Ya. Baik sehari-hari dia memberi, di acara besar dia juga memberi, di momen-momen tertentu juga memberi. Itu bedanya di situ. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Malam Bante, saya mau tanya Bante, kalau misalnya kita kan tidak tahu di kehidupan lampau itu berapa banyak karma buruk yang sudah kita perbuat. Bisa tidak kita menghalangi karma buruk itu supaya tidak berbuah di kehidupan sekarang, menjadi ahosi gitu Bante. Terus kalau misalnya ada karma baik, bisa kita tidak kita bisa munculkan gitu untuk berbuah di kehidupan ini. Demikian Bante, terima kasih. Nah, berkenaan dengan kama wipaka, yang tahu ini hanyalah seorang sama Sang Buddha. Di dunia ini ada hal yang tidak terpikirkan, sebutannya adalah asentia. Asentia itu adalah hal yang tidak terpikirkan. Salah satu dari asentia itu adalah kama wipaka. Tetap berbuah, tapi tidak tahu kapan. Tadi pagi kasih dana makan ke Samanera. Kalau ditanya,
Bante, tadi pagi saya udah dana makan siomay. Kira-kira ini berbuahnya kapan ya Bante? Tidak tahu. Wipaka itu kala waktunya itu tidak tahu. Seorang Buddha tahu. Apa yang sekarang diterima beliau tahu. Kita yang manusia biasa, kalau sampai dipikirkan, kita bisa GILA. Iya betul, komentarnya begitu memang betul. Jadi maka itu tidak patut untuk dipikirkan. Ya, seperti tentang yang pertama, tadi adalah masanya karma. Yang kedua adalah kapan bumi ini terbentuk, kapan ini hancur. Ini kalau Anda pikirkan, Anda juga, kira-kira kiamatnya kapan? Menurut Suta sih nunggu matahari ke-7. Baru muncul kiamat nanti kalau sampai ada matahari sampai 7. Kita dalam hidup ini matahari 1 aja. Masih utuh ya. Jadi tak terpikirkan. Berapa kalpa, berapa waktu tak terpikirkan. Maka tidak boleh dipikirkan. Selain karma, buah dari perbuatan, kama wipaka. Yang kedua adalah kapan bumi terbentuk, kapan bumi hancur. Tidak boleh dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pikiran dalam jana. Orang kalau masuk meditasi jana, seperti apa kondisi pikirannya? Tidak terpikirkan. Nah, kemudian setelah Buddha Parinibbana ada atau tidak ada, tidak usah dipikirkan. 4 hal ini sebutannya adalah asentia. Tak terpikirkan. Karena itu bukan tugas kita. Yang bisa melihat begitu hanyalah sama Sang Buddha. Yang tahu. Ya, yang tahu. Yang mengetahui bumi ini akan ada 5 Buddha ya hanya sama Sang Buddha. Kapan munculnya Buddha yang akan datang, yang tahu hanyalah sama Sang Buddha. Di saat manusia umur 84.000 baru muncul Buddha yang akan datang. Kita ini masih mengalami masa penurunan. Kita lagi turun kok mikirin yang 84. 84.000. Tidak sampai. Tidak terpikirkan. Maka sebutannya adalah asentia. Nah, karena tidak terpikirkan, maka dijelaskan di dalam komentar tentang fungsi karma itu. Fungsi karma itu dijelaskan menjadi 4. Dan karma baik itu disingkat menjadi 3. Karma baik itu kalau disingkat jadi 3. Kalau dijabarkan ada 10. Dana, sila, bawana. Bukan, kalau nekama itu parami, beda kelompok. Dasa punya kiryawatu beda dengan dasa paramita, beda. Nah, karena kalau dasa parami itu untuk memotong siklus kelahiran. Ya, tapi kalau pengabul keinginan untuk mendukung karma baik namanya dasa punya kiryawatu. Dana, sila, bawana, apacayana, weyawaca, patidana, patomodana, dhamma desana, dhamma sawana, di 7 kama. Nah, ini kalau disingkat menjadi 3. Dana, sila, bawana. Dana, sila, bawana. Dana, sila, bawana ini adalah yang menjadi pengabul. Ini kalau kita baca sutanya ada di dalam Nidikanda Sutta. Ya, Nidikanda Sutta. Yasa nenak silena sanyamenya damenaca. Ya. Dengan berdana yasa nenak silenya sanyamenya damenaca nidisuni hitohoti itiak purisasawa. Ya. Dengan berdana, dengan kemoralan, menjauhkan diri dari keburukan adalah simpanan harta sejati bagi laki-laki maupun wanita. Itiak purisasawa. Nah, jadi kalau berbicara bagaimana Bante untuk mencegah, untuk mendukung karma baik supaya selalu mendukung, ya prakteknya itu. Dana, sila, bawana. Ya, jadi supaya karma baiknya mendukung, ya jangan kita medit. Medit itu beda dengan irit.
Jangan pelit. Ya, jadi itu dana. Nah, kalau kita dana itu melindungi kita. Dana itu juga pelindung. Supaya apa? Selain mencegah karma buruk, juga mengundang karma baik. Kan ada tuh, karena pelit, kikir, geger, ribut, ditusuk. Coba kalau dia berikan. Melindungi loh. Gara-gara 1.000, 2.000 itu melindungi loh. Ya kan? Betul enggak? Dana itu melindungi, terus sila. Anda jaga sila Anda, karma buruk itu tidak punya kondisi. Kalaupun berbuah, ya mungkin karmanya, mungkin waktunya, tapi ini bisa ya, tidak mempercepat karma buruk lah. Tapi kalau Anda ngelanggar sila, ini mempercepat loh. Contohnya, sila kelima. Sila kelima dilanggar. Sama-sama botolnya bening. Coba kalau diminum. Ini bisa mengundang karma buruk. Apalagi Anda dalam perjalanan. Dari BSD. Oh itu banyak tuh bangunan di BSD di belakang itu. Yang bangunan gedungnya hitam-hitam itu. Saya tidak boleh nyebut merek. Saya tanya orang itu apa Bante? Itu ya, kok bagus Bante? Itu dunia malam. Dan itu kalaupun punya karma baik mendukung, kalau minumnya kebanyakan, pulang, apalagi pulangnya ke Grandville, masuk gang sini, bisa nyemplung di got loh, itu kan kejadian ada tuh nyemplung di got. Gara-gara melanggar sila, karma buruk jadi berbuah tuh. Mestinya mobilnya aman, bisa nelungsep. Kenapa bisa terjadi? Dari pelanggaran sila. Coba kalau di rumah dia jaga sila. Ini sila itu selain untuk melindungi, dia juga mencegah supaya apa? Karma buruk itu ya, tidak terkondisi. Ini sila. Termasuk meditasi. Ini juga melindungi. Kalau pikiran Anda kacau, Anda marah-marah, itu mengundang karma buruk loh. Tidak percaya? Kalau marah-marah itu mengundang karma buruk, tidak percaya? Nanti sepulang dari sini, Anda kan lewatin jalan. Ini kan lewatin jalan nih, jalan apa namanya nih? Ini loh, ya Taman Ratu kan di sana, yang depan itu yang ramai. Yang tempat orang nongkrong-nongkrong ada deretan buah itu loh. Nanti Anda dari wihara, meskipun Anda yakin saya hari ini berbuat baik, setiap orang Anda marahin. Ya, Anda marahin. Anda yakin enggak karma itu berbuah? Anda yakin enggak gara-gara Anda marahin orang karma itu berbuah? Masih enggak ragu-ragu dengan karma? Anda bisa buktikan setelah dari sini. Keluar kemudian, ngapain lihat-lihat? Gitu aja enggak usah, itu kalimatnya enggak usah panjang-panjang, ngapain lihat-lihat? Itu berani, udah kalimatnya itu aja dihafalin tuh. Dihafalin. Nanti belum sampai rumah udah babak belur tuh. Ya. Dan itu menggambarkan apa Ibu Bapak? Ternyata dari ketenangan akan melindungi. Sebaliknya kalau marah-marah akan mengundang karma buruk. Jadi bisa mengundang karma buruk. Nah, bagaimana supaya karma ini bisa berperan untuk melindungi kita? Maka dana sila bawana ini harus diupayakan. Ini bisa berfungsi untuk mendukung upatambaka yang baik-baik bisa tetap bertahan. Malah justru bisa meningkat juga upatambaka. Kalau seandainya ada yang buruk bagaimana Bante? Upapilaka, dia bisa menekan. Dari dana sila bawana itu bisa menekan yang buruk-buruk. Namanya fungsi dari karma jenisnya upapilaka. Bahkan permusuhan itu bisa terputus. Gara-gara Anda sudah praktek dana sila bawana. Itu upagataka. Upagataka. Bisa memotong. Ya, jadi gimana caranya kalau mencegah karma buruk supaya tidak berbuah. Dan mendukung karma baik berbuah. Praktekkan 3 hal. Dana sila bawana. Ini juga ada di khotbah lain. Di dalam Itiwutaka juga disampaikan. 3 pengabul keinginan. Judulnya adalah punya kirya. Dana sila bawana.
Di sana bawananya dimasukkan adalah meta bawana. Di dalam itiwutaka. Itiwutaka yang dimasukkan di sini bawana dalam meta. Meta di sana. Ya, meditasi meta. Makanya kalau Anda punya meta, itu kan ada 11 manfaat meta. Manuso piyohoti. Ya, kalau lengkapnya begini. Tidur nyenyak, tidak mimpi buruk, bangun tidur seger, disukai manusia, disukai yang bukan manusia, para dewa melindungi, senjata api racun tidak bisa melukai, wajahnya enak untuk dilihat, pikirannya gampang konsentrasi, mau jelang ajal tidak bingung. Dan yang ke-11, ketika ia belum mencapai siswa Arya, ia bisa lahir di alam Brahma. Itu dari meta. Jadi kalau kita punya meta, mengembangkan meta, semoga saya berbahagia. Lihat orang dari sisi baiknya, itu meta. Meta itu adalah sebab terdekatnya adalah melihat orang-orang itu dari sisi baiknya. Itu akan melahirkan meta. Ya, jadi kalau Anda mengembangkan meta, maka hal-hal baik akan datang pada Anda. Dewa akan melindungi Anda. Senjata api racun tidak mungkin melukai Anda. Bukan berarti kemudian didefinisikan. Masa sih Bante? Tadi saya mau beli obat, tak minum dulu dah. Saya udah mengembangkan meta. Bukan begitu. Tidak ada orang yang menusuk kepada Anda. Maksudnya begitu. Bukan Anda kemudian jadi kebal. Anti peluru, anti peso, tawar racun. Enggak akan ada ceritanya orang ngeracun Anda, itu enggak ada. Enggak ada orang yang memanah Anda, itu enggak ada. Bukan berarti didefinisikan artinya Anda kemudian orang manah, Anda kemudian pleset gitu. Enggak. Definisinya adalah tidak ada orang yang punya niat untuk menyakiti kita. Ya, kalau orang punya meta, lihat Anda aja dia udah terpukul. Dan Sang Buddha salah satunya adalah teladan. Nalagiri, gajah yang mabuk, bisa ditaklukkan oleh Sang Buddha dengan meta. Orang-orang yang mau memanah beliau, utusan dari Raja Ajatasattu, melihat Sang Buddha mau membidik, Sang Buddha punya meta. Panahnya diletakkan, justru minta ditasbihkan jadi biku. Itu ada kisahnya tuh. Dari meta. Makanya kalau saya sampaikan ke perumah tangga, meta itu luar biasa manfaatnya. Khususnya Anda yang pedagang-pedagang. Kenapa? Customernya nanti banyak. Dan kalaupun dia tidak utang, dia akan kepikiran tuh bayar. Karena tiap hari sudah Anda doakan. Semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia. Ya, semoga dia bahagia. Ya, jadi kalau kita memancarkan bahagia, kalau dia bahagia pasti dia ingat kita. Jadi meta itu kalaupun apa yang menjadi pengharapan belum terwujud, kita sudah bahagia duluan. Inilah kehebatan dari meta. Ini khususnya ibu bapak perumah tangga, jangan lupa itu. Ya, jangan lupa mengembangkan meta. Ini dana sila bhawa. Begitu ya. Selamat malam Bante, nama budaya. Bante, apakah boleh jelaskan mengenai kondisi alam peta? Apakah di alam peta itu juga ada tingkatan seperti di alam surga? Seperti saya pernah dengar katanya alam peta ada yang kayak kondisinya galap gulita. Dan kita kalau melakukan pelimpahan jasa kepada makhluk peta ini, apakah juga bisa mereka itu turut berbahagia? Terima kasih Bante. Peta ini jenisnya ini macam-macam. Ada yang bisa ditolong dan ada yang tidak. Jadi peta ini jenisnya macam-macam. Nah, ada beberapa penjelasan, ada kelompok 10 macam peta, itu ada. Tapi kalau ditanya 10 apa saja Bante, ya hari ini saya tidak ingat. Kan saya bukan mesin Google Search. Ada 10 macam jenis makhluk peta. Dan salah satu yang bisa menerima adalah Paradatu Pak Jiwika Peta. Paradatu. Paradatu ini adalah jenis makhluk peta yang hidup dari persembahan-persembahan. Jadi hidupnya dari persembahan-persembahan.
Ya, jadi contohnya adalah makhluk yang masih melekat dengan keluarga, tapi dia masih gemar dengan makanan-makanan. Mungkin waktu dia meninggal, waktu napas terakhir dia ingat pizza. jadi aroma pizza itu masih, nah, masih. Jadi dia waktu meninggal, ya, dia bukan peta yang kasar, bukan jenis peta yang makan kotoran. Ya, dia adalah jenis peta yang makan persembahan-persembahan. Yang dari aroma-aroma itu. Persembahan aroma dupa, aroma masakan, aroma buah. Ini dia adalah jenis makhluk peta yang hidup dari persembahan yang makanan-makanan itu. Itu yang menjadi bagian dari khotbah yang ada di dalam selain Tirokuda Sutta, itu juga ada di bagian yang lain tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Brahmana Janusoni di dalam Anggutara Nikaya kelompok 9 berjudul Janusoni Sutta, judul sutanya Janusoni Sutta. Itu Brahmana Janusoni bertanya kepada Sang Buddha, kalau saya memberikan persembahan kepada sanak keluarga saya telah meninggal, apakah sanak keluarga saya bisa menerima? Singkat kata, saya tidak jelaskan panjang-panjang, waktunya sudah malam. Di situ disampaikan bahwasanya ada. Kalau sanak keluarga lahir di alam manusia tidak bisa terima. Alam binatang tidak bisa terima, alam neraka tidak bisa terima, alam dewa tidak bisa terima. Yang bisa menerima adalah kalau lahir di alam peta jenis Paradatu Pajiwika Peta. Ya, hidupnya dari persembahan-persembahan. Ya, jadi kalau Anda persembahan-persembahan, ya bermanfaat bagi jenisnya begitu. Ya, jangan sampai Anda kemudian tidak percaya. Ya minimal kalau sembahyang ada dupa lah. Ya, kalau tidak ada dupa ya ada air lah. Artinya ada sesuatu yang dipersembahkan. Selain itu secara fisik menimbulkan satu kondisi dia bisa menerima, tapi secara batiniah dia merasa diingat, itu juga menjadi kondisi dia bahagia. Karena biasanya ada sebagian makhluk itu pengen didoakan aja sebetulnya. Ya ada makhluk-makhluk itu yang curhat minta didoain. Supaya biasanya yang meninggal ditelantarkan atau tidak sempat disembayangi. Dia punya asumsi bahwasanya kalau ada yang mengingat saya bahagia. Itu biasanya minta didoain. Minta didoain. Didoain ya sesuai keyakinannya. Kalau dia Buddhis ya tasa dan seterusnya. Kalau tidak Buddhis bagaimana? Semoga semua makhluk bahagia. Semoga makhluk bahagia. Jadi kan Anda tidak sempat tanya makhluknya, Buddhis nah. Kalau Buddhis saya akan pancarkan Tirokuda Sutta. Ya. Kalau tidak Buddhis gimana Bante? Sabe sata bhavantu sukitata. Kalau dia tidak ngerti bahasa Pali Bante, bahasa Indonesia saja. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga makhluk berbahagia. Dia akan mengetahui. Kalau kita hadir di sana, membuat penciptaan kondisi tanpa permusuhan. Karena meta itu adalah mita, membuat suasana jadi bersahabat. Dia merasa tidak sendirian, ada orang yang mendoakan dia. Jadi kalau seandainya kita ragu-ragu, apa mau dibaca ya Bante? Semoga semua makhluk bahagia. Semoga makhluk bahagia. Jadi kalau nanti muncul ingin mendoakan mereka, karena sebagian itu juga ada yang memang dia hanya butuh secara spirit, niat butuh. Ya. Bagi orang-orang tertentu yang punya kemampuan untuk mendengar, dia hanya butuh didoakan. Tapi ada jenis makhluk peta yang memang senang dengan persembahan. Ya, persembahan. Makanya dalam tradisi ada makanan yang disediakan. Ya, makanan yang disediakan. Itu bukan pandangan salah. Itu justru adalah sarana untuk membuat harmonisasi. Jadi kalau Anda dalam tradisi keluarga Anda masih mempertahankan praktek memberi, makan, dikasih, ya yang wajar-wajar lah ya. Ya ada nasi, apalagi kue. Nah, ini juga membuat harmonisasi. Dasar referensinya di mana Bante? Itu disampaikan di dalam Ratana Sutta. Ratana Sutta.
Perlakukanlah mereka dengan cinta kasih sebagaimana mereka telah memberikan persembahan kepadamu siang dan malam. Kata dari kata Bali itu ada 5. Panca Bali ada 5. Ati Bali, memberikan persembahan kepada tamu. Ati Bali. Nyati Bali, kepada sanak keluarga yang hidup. Dewata Bali, memberikan persembahan kepada para dewa yang kita yakini. Peta Bali, memberikan persembahan kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Dan yang kelima adalah Raja Bali, memberi persembahan kepada penguasa, bayar pajak. Nah, itu bagian dari harmonisasi. Kalau kita bisa memberi kepada saudara kita, bisa memberi kepada tamu, bisa memberi kepada para dewa, bisa memberi kepada sanak keluarga yang telah meninggal, bisa memberi kepada penguasa, maka hidup kita akan tenang harmoni secara sosial kemasyarakatan. Dan ini akan menjadi pelindung juga. Nah, jadi kalau seandainya di antara kita masih punya tradisi yang turun-temurun memberikan persembahan, tidak ada yang salah. Ya, bukan berarti, Bante ini silabata paramasa. Tidak ada kaitannya dengan silabata paramasa. Ini adalah bentuk dari Peta Bali, memberikan persembahan kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Terus apa? Apa itu para silabata paramasa, Bante? Kalau Anda punya pemikiran, ritual yang Anda lakukan itu mengarah kepada kesucian. Karena jalan kesucian itu hanyalah jalan mulia +8. Misalnya Anda mandi di tempat yang menurut ceritanya disakralkan. Semoga pandangan saya benar. Ya, itu silabata paramasa, ya, ritual cuci muka supaya ucapannya jadi bersih. Itu jadi silabata paramasa. Silabata paramasa. Kemudian Anda cuci kaki supaya perilaku Anda jadi baik. Itu jadi silabata paramasa. Silabata paramasa. Perilaku Anda baik itu kalau Anda tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak minum minuman keras. Itu adalah perilaku Anda baik. Bukan dari ucapan Anda benar itu bukan karena Anda kumur-kumur pakai. Anda tidak berkata kasar, tidak berbohong, tidak mempecah belah, tidak omong kosong. Itu ucapan Anda benar. Jadi bukan berarti tadi air sisa di altar saya pakai untuk cuci mulut, Bante, supaya omongan saya jadi bersih gitu. Itu silabata paramasa itu. Karena membuat ucapan Anda jadi bersih bukan dari aspek fisik. Ya, tetapi dari Anda menjaga ucapan Anda. Musawada wiramani sikapadang samadhyami, bertekad untuk menghindari ucapan tidak benar. Parusawaca wiramani sikapadang samadhyami, menghindari ucapan yang kasar. Pisunawaca wiramani sikapadang samadhyami, saya bertekad untuk melatih diri untuk tidak membuat perpecahan di antara orang. Pisunawaca. Sampa palapa wiramani sikapadang samadhyami, saya bertekad untuk tidak berbicara yang omong kosong. Itu nanti ucapan Anda jadi benar. Ini bukan silabata paramasa. Jadi kalau Anda melakukan tradisi dalam keluarga Anda, menghormat pasang hiyo di depan leluhur Anda, itu bukan silabata paramasa, tetapi itu adalah bentuk dari Peta Bali. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, sampai di sini.